Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dusun Mike dari Prodi Informatika dengan NIM 111404. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum yang ke-6 tentang Grab dan HIP. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan modulnya terlebih dahulu dan apa yang akan kita kerjakan. Lalu kita masuk ke studi kasus dan code-nya. Nah, pertama kita lihat pada modul nah kan pada modul kita mempelajari topik yang bernama Grab dan HIP. Nah, sebelumnya Grab ini telah kita pelajari di Madis pada semester 1, makanya kita udah mulai gampang untuk memahami untuk praktikum yang ke-6 ini. Nah, yang pertama itu apa sih Grab? Nah, di sini akan saya jelaskan sekilas. Ini merupakan node dan di sini vertex, dan di sini merupakan edge, yang dimana edge ini menyambungkan 3 dengan 1 dan 4 dan 5. Nah, uh, edge-nya ini juga bisa juga bernilai dan dapat memiliki arah juga seperti yang ada di bawah ini, yang dimana satu dapat mengarah ke 2 ke 0 dan 2 ke 0. Nah, di sini ada yang namanya direct grab. Direct ini merupakan arah, berarti grab yang berarah atau yang memiliki arah. Ini undirect grab yang tidak memiliki arah sama sekali. Lalu ada grab adjacent list. Nah, seperti kita lihat, nah di sini grab yang dimana dikasih tunjuk bahwa setiap ini merupakan list. Nah, list ini uh, memiliki direct yang dimana direct 1 ke 0, ke 2 dan 0. Nah, 0 ini maksudnya ini si 1 itu tidak memiliki direct selain 0 dan 2. Baru kita lihat ada add vertex, yang dimana di sini code-nya ini untuk menambah vertex di grab tadi. Nah, apa sih vertex? Vertex itu ini yang dimana vertex, yang dimana uh, yang dimana pada latihan ini kita diajari untuk bagaimana cara menambah edge, vertex, dan juga meremove atau menghapus. Meremove vertex dan meremove edge-nya juga. Lalu kita akan mempelajari heap. Nah, heap ini saya akan jelaskan. Nah, di sini ada representasi visual dari heap, yang dimana heap itu seperti binary, tree atau pohon, trees atau pohon, yang dimana di sini ada tentang invalid minim heap, yang dimana induk atau yang paling atas itu yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, seperti ini, seperti kasus yang pada di bawah ini. Nah, jika yang paling besar lebih dahulu lalu yang ke terkecil, maka dapat kita lakukan swap. Swap bertujuan untuk menukar posisi dari yang terkecil dan ke terbesar. Nah, seperti tampilan pada berikut. Baru, nah, helper method ini merupakan metode untuk menolong kita untuk memberi inputan anakan yang di kanan, yang di kiri, dan juga inputan si parent dari trees tadi. Baru ada insert itu memasukkan, ada sing down, dan ada remove. Nah, di akhir modul ini kita diminta untuk menyelesaikan studi kasus, yang dimana studi kasusnya ini kita lihat tentang grab, yang kedua itu tentang heap, yang dimana yang pertama itu jarak terdekat, yang dimana sini kita diminta untuk grab ini membantu kita untuk mencari jarak terdekat juga. Nah, jarak terdekat yang dimaksud itu merupakan, contohnya ini merupakan sebuah lokasi yang blok ini yang berupa vertex. Nah, ini merupakan edge-nya ini merupakan dapat analogikan sebuah panjangnya. Contohnya 0 ke 7 itu panjangnya 8 km, sedangkan 0 ke 1 itu 4. Nah, contohnya yang dimaksud untuk praktikum studi kasus grab ini, contohnya kita akan dari 0 ke 2. Nah, jarak yang kita tempuh itu dari mana
dari mana dari mana saja sih biar bisa jarak tempuhnya itu lebih sedikit. Nah, kita lihat jika dari 0, 1, 2 itu merupakan 12. Nah, jika dari yang lain contohnya, kita bisa dari 0,782, tapi jaraknya itu sangat besar. Maka Grab ini berperan untuk membantu kita mencari jarak terdekat ke tujuan dari kondisi awal ke kondisi akhir. Lalu kita masuk ke dalam code di mana Grab. Nah, di sini kita lihat seperti biasa ada package del YFS24, ini merupakan NIM saya. Lalu kita lihat ada public class Grab. Yang di mana di sini kita untuk menggunakan hashmap dan edge list, yang dimana di sini kita menggunakan helper untuk priority queue. Nah, di sini ada string name dan distance. Nah, distance ini merupakan edge yang dimana memberikan jarak dari kondisi A ke B. Lalu ada node stringnya ini. Nah, node stringnya ini ada bagian dari sini juga yang merupakan nama dan jarak distance. Baru ada mengoverride ini merupakan apa sih maksudnya? Ini merupakan membawa sifat dari yang bagian di atasnya ini. Nah, jadi yang di sini yang code yang di sini atau uh, static atau private static yang ada pada atas sini akan dibawa ke dalam public integer compare to ini. Nah, untuk apa sih compare to ini? Ini merupakan seperti yang saya bilang tadi, ini untuk membandingkan uh, contohnya kita akan ke D. Nah, ke D ini ada jarak ada dua cara, A B D, A B A C D. Nah, compare to ini berperan untuk memberikan atau membandingkan jarak yang terdekat atau yang paling jauh di antara dua cara untuk ke D ini. Ada boolean yang dimana boolean ini seperti yang kita tahu bahwa jika kondisi ini terpenuhi maka akan menghasilkan output yang ada pada di dalam, jika tidak merupakan akan false. Nah, pada di dalam ini ada kita lihat ada adjust list. Nah, ini merupakan kita menggunakan list juga yang dimana adjust ini untuk mengatur. Ada weights ini untuk kita lihat ada vertex dan new hash map. Nah, lalu ada mengecek apakah titik ada di dalam graph. Nah, di sini ini mengecek bahwa contohnya ada titik, contohnya A, B, C, D. Nah, kita mengecek apakah ada si D, apakah ada nggak si D di dalam vertex itu. Nah, jika ada, maka akan mengeluarkan luaran true, jika tidak akan false. Ada public void print source path. Ini untuk, nah, code ini akan bertujuan untuk mengeluarkan output jarak yang terdekat. Nah, ini berhubungan dengan code yang tadi yang saya bilang compare yang di override dari private static class node implement ini. Baru ada inisialisasi, ada proses di Checkstrah, ada backstreet. Kita ke hasil. Oh, ini merupakan code ini bagian ini berhubungan dengan luaran yang gimana saat kita jalankan, contohnya akan meminta cari jarak terdekat, baru ada mencari rute lain, baru jika tidak ada maka tujuan tidak terdaftar di dalam Grab. Baru ini input version baut edge. Nah, ya ini merupakan bagian code yang ini. Ini saat kita lakukan compile dan run, itu kan kita kan diminta input. Nah, input yang diminta ini ada berupa garisnya dan bobot edge-nya. Nah, pertama kita akan memberi inputan berapa sih edge-nya. Enggak, berapa sih jumlah vertex-nya, lalu akan ke edge. Nah, biasanya edge itu lebih sedikit dari si vertex. Nah, dari kedua bagian itu kita akan memberi bobot di bagian code ini, yang dimana
kita memberi input garis dan membuat edge-nya yang gimana di sini kita masukkan jalur dan format. Nah, di sini juga kita mengatur formatnya juga. Nah, apakah si A ke C dulu atau si A langsung ke D? Dan di situ juga kita kan memberi inputan besar edge-nya juga. Nah, seperti yang pada bagian ini. Jika gagal akan pastikan titik, jika error harus berupa angka. Nah, di sini kita harus diminta untuk memberi berupa angka, tidak huruf untuk bagian edge-nya. Nah, sedangkan vertex-nya itu dapat berupa huruf untuk mempermudah kita untuk menganalisis uh, menganalisis dari grab yang kita berikan tadi. Neural net backtracking dan cek hasil. Ini merupakan bagian paling sangat penting yang dimana ini tracking ini untuk berperan untuk menganalisis salah kita bilang menganalisis jarak atau hasil dari jarak total jaraknya, gak total. Jika kita total jarak terdekat dan terjauh. Nah, code ini berperan untuk mendapatkan hasil luaran total jaraknya itu. Lalu ada nih proses Dijkstra, inisialisasi. Oke. Nah, baru kita masuk ke dalam studi kasus heap elemen terkecil dan max elemen pada stream. Nah, maksudnya ini apa sih? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita lihat pada gambar ini. Nah, ini merupakan minimal elemen ini, dan ini merupakan max-nya. Seperti saya sebut tadi, aturannya itu sama. Jika si kecil lebih dulu timbang sebesar pada bagian max heap-nya, maka kita dapat swap hingga urutannya benar. Seperti itu juga pada bagian minimal heap-nya. Maka kita masuk ke dalam code heap-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama itu ada public class heap-nya ini, yang dimana ada yang pertama kita perlu membangun yang namanya ada 3 bagian yang sangat penting di dalam tree ini, parent, child. Nah, child ini dibagi 2 lagi. Child yang bagian left dan child bagian right. Nah, kan seperti kita lihat seperti yang bagian ini. Nah, ini merupakan berperan sebagai parent, ini child, yang kedua ini child. Namun ini dipecah lagi. Ini child kiri left dan ini right. Lalu nah ini left child ini berupa private integer, parent juga private integer. Lalu ada private void swap. Nah, swap ini yang saya bilang tadi. Nah, jika urutannya tidak salah, maka private void swap ini berperan untuk menukar hingga benar, hingga urutannya sesuai. Baru ada ini masukkan data ke max heap-nya. Nah, juga sih ini merupakan inputan yang kita beri saat kan diminta pertama. Oh iya, kita inputan yang pertama itu dari left child atau dari kirinya dulu, baru ke kanan. Seperti itu juga jika kita mau memberi input yang di kiri juga, baru ada bagian pada masukkan data ke heap. Nah, di sini untuk apa sih di sini bagian ini? Nah, ini untuk melihat ukuran, ini untuk menghitung atau melihat ukuran setiap antara parent dan child. Nah, ini jika tidak ada ini, maka pada bagian swap ini tidak berguna. Kenapa begitu? Nah, jika tidak ada untuk menghitung atau membandingkan pada setiap parents dengan child, maka uh, maka nah seperti ini. Maka ini tidak akan melakukan swap dan akan memberikan warna seperti ini dan tidak seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam mengambil ini menghapus dan mengambil dan menghapus nilai terbesar. Nah, ini tujuannya untuk seperti yang aku bilang, jika heap empty atau kosong akan mereturn 0. Jika heap size-nya sekian atau sama dengan 1 kan mereturn remove. Remove ini untuk apa sih? Remove ini untuk menghapus. Baru ada max value. Ini melihat dasar terbesar untuk menghapusnya. Nah, ini merupakan
Nah, ini dapat bertujuan pada max oh, ini dapat max heap, yang dimana max heap ini untuk mencari bagian di trisnya itu bagian yang paling terbesar. Maka ini berguna untuk langsung mengetahui parents dari bagian max heap-nya. Baru ada penyelesaian. Oh, ini untuk bagian 4A. 4A ini elemen terkecil. Nah, ini kita lihat publish static integer find okay, the smallest, yang paling terkecil. Nah, ini untuk memanfaatkan heap bawaan Java yang dimana integer berupa number array. Nah, kita inputan yang saya buat itu seperti list, maka kita memasukkan list ini secara berurutan. Ada lambang elemen terkecil. Nah, lambang elemen terkecil ini berhubungan dengan pada swap yang tadi, yang dimana saat kita ingin men-swap, kita buang dulu, baru kita masukkan yang dari bawah, yang dari atas ke bawah, lalu kita add lagi yang tadi. Baru ada ini elemen yang tersisa di sudah ada elemen terkecil KKA ini. Ini puncaknya lah. Baru ada 4B. 4B sama juga, namun mirip, namun kebalikan dari dari si elemen terkecil ini. Yang dimana di sini kan, oh ya, di sini kan kita menggunakan ini minimal heap, dan sini pasti menggunakan max heap-nya. Lalu lalu ada while. Nah, sisanya di sini merupakan berfungsi untuk luaran atau langsung berhubungan dengan bagian app Java-nya. Kita lihat ada studi kasusnya itu berupa heap, ada elemen terkecil K4B di dalam ekstrim. Nah, ini bertujuan untuk memanggil dari fungsi logik yang ada pada bagian ini. Nah, apa sih isi app si Java ini? App Java ini isinya untuk semua isi pada bagian app Java ini berhubungan dengan uh, outputnya. Kenapa begitu? Lihat di sini isinya semua contohnya kan. Nah, ini studi kasusnya ini. Ini bukan di sini datang studi kasus. 3A, 4A, 4B, maka saat kita run ini sangat berperan penting. Nah, kita dapat langsung run di bagian pada sini. Nah, di sini kita diminta jumlah vertexnya itu. Nah, karena saya telah pernah merunnya, dan ini laporan saya. Seperti ini nih pada bagian minimal heap-nya. Nah, saat saya masukkan jumlah vertexnya 9, maka contohnya saya beri 1 sampai 8. Nah, baru jumlah edge-nya itu ada 14. Nah, edge-nya ini bebas berapa yang kita mau, tapi ini harus 14 jumlahnya memenuhi. Baru ada titik awalnya itu 0, baru masukkan titik tujuan. Nah, tujuannya ini semua code yang saya bilang tentang mengcompare seperti ini tadi. Nah, ini akan di-compare dari jarak 0 ke 4-nya itu. Dan yang mana sih yang lebih layak atau yang lebih jarak yang lebih sedikit dan terjauh. Nah, ada beberapa jalur terdekat itu ada 4 dengan total edge-nya itu 4, baru ada jarak terjauh itu 21. Baru ini untuk yang 4A dan 4B. Yang dimana 4A itu ini. Yang dimana 4A itu diminta untuk elemen terkecil. Nah, saya memberi inputan 6 untuk array-nya. Nah, array-nya itu saya masukkan. Nah, inilah yang akan menjadi pohonnya tadi. Nah, 7, 10, 4, 3, 20, dan 15. Nah, enter ke value ini. Nah, setelah dibandingkan smallest itu ada 7 dan max element stream itu ada 7, 10, 15, dan 20. Nah, setelah itu bagian terakhir, bagian text style.
Nah, cek style HTML ini untuk seperti melihat tata bahasnya itu udah sesuai dengan yang dipunya Google atau tidak. Kita cek. Nah, jika berisi warning seperti pada bagian ini akan mendapatkan luaran warning, atau pada bagian hip app-nya ini tidak sesuai pada bagian yang dimiliki Google. Lalu pada bagian oke. Nah, dari kondisi cek style HTML saya ini dapat dilihat tidak ada kondisi warning atau error, maka semua code saya ini memenuhi syarat. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang materi grep dan hip. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih.